Strategi rencana operasional merupakan area kapasitas pertama dalam ITOKA yang dilakukan oleh peserta. Yang dilakukan adalah peserta melakukan permainan-permainan untuk menghasilkan perspektif individu terhadap strategi rencana operasional yang dilakukan oleh lembaga. Kartu merah dan kartu hijau. Kartu merah artinya tidak setuju, sedangkan kartu hijau setuju. Fasilitator menanyakan 3 pernyataan indikator yang berkaitan dengan penyusunan rencana strategis dan operasional lembaga. Jika mereka tidak setuju dengan pernyataan tersebut, mereka akan memasukkan kartu hijau atau kartu merah ke dalam amplop yang tertutup secara anonim. Setelah melakukan permainan ini, kemudian peserta mengisi pernyataan melalui daftar instrumen yang sudah kami bagikan. Terdapat kurang lebih 6 pernyataan dalam strategi rencana operasional ini. Tujuan dari area kapasitas ini adalah untuk menilai keterlibatan dari anggota KPA Provinsi DKI Jakarta dalam penyusunan rencana strategis operasional mereka. Apakah mereka melibatkan SKPD-nya, ataukah LSM-nya, ataukah mitra-mitra lain yang berada di bawah naungan KPA Provinsi. Sehingga diharapkan ketika melibatkan anggota-anggota mereka, rencana strategis yang dihasilkan itu menjadi lebih nyata atau lebih mendekati outcome yang diharapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan melalui Fast Track 1990. Untuk kapasitas area 2 tentang kebijakan dan program, yang kita lakukan adalah kita bermain dengan yang kita sebut sebagai mata banteng. Di sini permainan ini untuk melihat seberapa besar peran mereka terkait dengan program dan kebijakan terkait penanggulangan HIV/AIDS. Kita membagikan stiker kepada seluruh peserta dan mereka harus menempelkan stiker itu ke dalam satu lingkaran, di mana kalau mereka mengisi di lingkaran terdalam itu adalah berarti keterlibatan mereka sudah semakin baik. Kalau mereka mengisi lingkaran di terluar itu berarti keterlibatan mereka itu semakin kurang. Ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan di dalam mata banteng ini. Pertama, misalnya terkait dengan pemahaman mereka tentang karakteristik populasi kunci. Apakah mereka paham dengan karakteristik populasi kunci yang menjadi sasaran dalam program HIV/AIDS? Kalau mereka paham, mereka akan menjawab di titik terdalam. Kalau mereka tidak paham, mereka akan menjawab di titik terluar. Ada juga pertanyaan tentang keterlibatan SKPD, di mana SKPD ini sebagai bagian dari anggota KPA. Apakah keterlibatannya cukup baik atau tidak sampai saat ini? Kemudian ada juga pertanyaan tentang apakah ada mapping atau data yang mereka miliki terkait dengan populasi kunci. Kalau mereka punya itu, mereka akan letakkan di terdalam, dan kalau tidak punya, maka akan diletakkan di terluar. Area kapasitas ketiga yaitu kualitas layanan dan kemitraan. Apa yang dilakukan? Peserta melakukan pemetaan dengan menggunakan permen. Kami membagikan permen kepada mereka supaya mereka memetakan di antara 4 pernyataan yang berkaitan dengan kualitas layanan dan kemitraan yang menjadi kekuatan lembaga itu di bagian yang mana dari 4 pernyataan itu. Peserta boleh memindahkan permen tersebut kemana saja ke 4 area di antara 4 area tersebut, tetapi dengan cara tanpa berbicara. Mereka bisa melakukan bahasa tubuh atau nonverbal kepada temannya yang lain, tetapi mereka tidak boleh berbicara. KPA memiliki satu tujuan yang penting dalam menjamin kualitas layanan di sepanjang Kesket HIV, meskipun KPA bukanlah merupakan organisasi pelaksana. Sehingga dalam tahapan ini, KPA Provinsi melakukan penilaian terhadap dirinya sendiri, apakah yang telah dilakukan sepanjang menjamin pelayanan yang sudah dilakukan oleh baik LSM maupun Dinas Kesehatan ataupun juga Pusat Kesehatan Masyarakat. Demikian juga KPA harus melihat kualitas kemitraan dengan SKPD terkait maupun juga dengan organisasi-organisasi lainnya multisektoral yang berada di wilayah kerjanya. Untuk kapasitas area 4 tentang monitoring, evaluasi, dan pembelajaran, kita membagi peserta ke dalam beberapa kelompok. Nah, di sini mereka akan ditugaskan untuk menuliskan atau menggambarkan alur dari monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh KPA selama ini.
Nah, evaluasi ini tidak hanya terkait dengan data, tapi juga terkait dengan evaluasi program, kemudian evaluasi layanan juga yang dilakukan oleh KPA Provinsi. Nah, di dalam proses ini mereka menggambarkan alur monitoring dan evaluasi yang mereka lakukan di masing-masing kelompok, dan dari situ kita akan dapat gambaran seberapa besar pemahaman mereka atau seberapa besar peran mereka terhadap monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh KPA selama ini. Area kapasitas 5, manajemen dan pengelolaan SDM. Di sini peserta melakukan permainan dengan cara menempelkan stiker hijau untuk yang bagus dan menempelkan stiker merah untuk hal-hal yang perlu ditingkatkan. Ada 8 pernyataan yang berkaitan dengan manajemen dan pengelolaan sumber daya manusia di dalam organisasi KPA Provinsi, dan mereka melakukan penilaiannya dengan cara menempelkannya secara individual, sehingga pernyataan mereka lebih sifatnya kepada individual terhadap 8 pernyataan tersebut. Tujuannya adalah kita ingin menilai secara transparan dan juga objektif dari masing-masing anggota staf KPA Provinsi. Apakah menurut mereka manajemen sumber daya manusia yang dilakukan oleh KPA Provinsi telah memenuhi satu indikator-indikator yang sudah ditetapkan atau tidak? Apakah sistem rekrutmennya sudah transparan? Apakah sistem pengelolaannya sudah baik? Dan juga apakah terdapat penilaian kinerja terhadap apa yang sudah dilakukan oleh karyawan? Kapasitas area 6 ini tentang pengelolaan dana dan aset lainnya. Nah, dalam proses ini kita bagi peserta ke dalam beberapa kelompok, dan mereka kita bagikan beberapa lembar yang berisi pernyataan-pernyataan. Nah, mereka harus mengurutkan kegiatan-kegiatan mana atau pernyataan mana yang paling baik sampai yang paling buruk. Misalnya ada pernyataan tentang kebijakan tentang aset, kemudian ada tentang pelaporan keuangan, kemudian ada pernyataan tentang perencanaan keuangan, ada soal sistem laporan keuangan, dan mereka harus mengurutkan dari 1 sampai 6 apa yang paling baik, yang paling mereka sering sudah lakukan, dan kira-kira apakah ada hal-hal lain yang perlu ditambahkan atau ditingkatkan untuk kapasitas area ini. Ya, tujuan dari sesi ini adalah kita ingin mendapatkan gambaran apakah di KPA mereka sudah punya perencanaan tentang keuangan, atau karena ini sangat berkaitan dengan sustainability KPA itu sendiri. Nah, dalam sesi ini ada beberapa pertanyaan yang sangat teknis dan mereka harus jawab apakah mereka sudah punya perencanaan tentang keuangan dan aset, dan ini sangat menentukan dari keberlanjutan dari KPA itu sendiri. Rencana penguatan lembaga atau Institutional Strengthening Plan merupakan salah satu produk yang akan dihasilkan melalui workshop ITOKA ini. Sepanjang permainan yang dilakukan untuk menilai 6 area kapasitas, nanti peserta akan menilai kekuatan dan kelemahan di masing-masing area kapasitas tersebut. Setelah menemukan kekuatan dan kelemahan, peserta akan menemukan atau mengidentifikasi prioritas tindakan yang dilakukan dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang, dan ini akan diakomodir dalam permainan piramida berjenjang. Setelah itu, peserta mendiskusikan manakah kegiatan-kegiatan prioritas di jangka pendek maupun jangka panjang dan disepakati oleh forum kelas. Ketika sudah mencapai kesepakatan oleh forum kelas, langkah selanjutnya adalah memasukkan kegiatan-kegiatan tersebut ke dalam rencana penguatan lembaga dalam satu format yang sudah dipresentasikan di awal atau yang sudah ada di modul. Government Performance Index atau GPI, atau kita sebut juga Indeks Kinerja Pemerintah, ini merupakan satu tools yang kita kembangkan untuk menilai perkembangan dari satu organisasi. Dalam hal ini adalah Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi DKI Jakarta. Dalam Indeks Kinerja Pemerintah ini, kita menentukan 4 area, di mana masing-masing area ini punya 2 sub-area. Nah, ada 4 hal yang kita nilai di sini. Yang pertama, tentang efektivitas, kemudian yang kedua tentang efisiensi, yang ketiga tentang relevansi, dan yang keempat tentang berkelanjutan. Nah, nanti dalam proses ini kita memberikan tools kepada Komisi Penanggulangan AIDS, dan mereka bisa menilai sendiri mereka ada di area yang mana. Nah, masing-masing area kita nilai dengan skor 1 sampai 4, di mana skor 1 terendah dan skor 4 tertinggi. Nah, di dalam GPI ini setiap penilaian itu mereka harus menunjukkan bukti.
Bukti ini bisa berupa data, dokumen, atau catatan pertemuan. Nah, proses GPI ini akan dilakukan setiap tahun, dan proses yang pertama itu menjadi baseline data dari proses GPI. Dan kita akan lihat di tahun yang akan datang apakah level mereka naik atau tidak. Dan kalau mereka bilang naik, maka mereka harus menunjukkan bukti-bukti yang dapat kita konfirmasi seperti data dan dokumen-dokumen lainnya.